Halo, selamat siang. Saya Frida Litwina dan Anda menyaksikan Indonesia Forward. Dalam Indonesia Forward kali ini kita akan membahas bagaimana strategi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dan dalam 3 tahun terakhir ini ekonomi Indonesia tertekan akibat pandemi COVID-19. Namun perlahan tapi pasti perekonomian Indonesia sudah mulai bangkit. Salah satunya kabar baik datang dari Provinsi Kepulauan Riau yang meraih prestasi realisasi belanja daerah tertinggi tahun 2022 serta peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun anggaran 2021 ke tahun anggaran 2022. Dan untuk mengulas apa dan bagaimana strategi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai prestasi tersebut, telah hadir bersama kami Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Bapak Agus Fatoni dan juga Gubernur Kepulauan Riau Bapak Haji Ansar Ahmad. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di Indonesia Forward bersama CNN Indonesia. Bagaimana kabarnya nih Pak Sehat, Ansar? alhamdulillah. Sehat Pak ya. Senang bisa hadir di CNN ini. Iya. Pak Fatoni, baik-baik juga Pak ya? Baik, makasih Iya, Mbak mungkin Frida. Pak Ansar mau membuka dengan kebiasaannya nih berpantun dulu sebelum kita mulai perbincangan. Penyanyi bernama si Ayu Ting Ting. Cakep, Di malam hari pakai bahtera. cakep, Serapan APBD memanglah penting. cakep. APBD maksimal, masyarakat sejahtera. Oke, Luar biasa. luar biasa. Pantun pembuka. Baik, Pak Gubernur, selain sharing pantun, mungkin bisa membuka perbincangan kita ini dengan sharing juga apa sih rahasia dari Provinsi Kepulauan Riau sehingga bisa meraih prestasinya kali ini? Ya, sebenarnya kunci suksesnya adalah kolaborasi. Ya, saya bersama semua subsistem di pemerintah daerah. Nah, kalau bicara percepatan serapan APBD, kita mulai bicara dari siklus APBD itu sendiri. Karena pada dasarnya APBD adalah satu siklus yang harus kita taati, kita ikuti dari waktu ke waktu. Mulai dari perencanaan, penyusunan APBD, kemudian penganggaran, kemudian pelaksanaannya, dan kemudian pengawasannya. Nah, itu semua kita jadikan sebagai guidance kita dengan siklus time schedule yang sudah kita susun. Jadi itu alat kontrol utama bagi saya. Dan itu kita kontrol juga melalui rapat koordinasi internal. Kita hampir setiap Senin kita lakukan rapat evaluasi. Apa kira-kira persoalan-persoalan yang dihadapi dalam usaha percepatan serapan APBD. Nah, dan itu perlu kita lakukan sedini mungkin karena bicara APBD kita mesti memecahkan semua persoalan-persoalan dari satu siklus ke siklus lainnya. Nah, saya kira itu yang menyebabkan serapan APBD kita tinggi. Dan tidak kalah pentingnya adalah kita selalu berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini adalah Dirjen Keuangan Daerah yang dipimpin oleh Pak Fatoni dan juga Dirjen Keuangan Daerah itu saya kira 1 tahun itu ada 5-6 kali selalu melaksanakan rapat koordinasi di Kepri dan kita selalu lakukan asistensi juga melalui Zoom ya. Kemudian kalau ada hal-hal yang prinsip yang penting kita bisa tatap muka ke Kementerian Dalam Negeri dan itu sangat efektif gitu bagi kita di daerah karena tidak semua persoalan-persoalan insidentil itu bisa kita pecahkan. Oleh karena itu kita bahas bersama. Bicara soal kontrol melalui SIPD dan berbagai hal. Nah, alhamdulillah tahun lalu kita berada pada peringkat ke-5 dan tahun ini kita berada pada peringkat kedua. Ya semoga ke depan kita bisa berada di peringkat pertama. Nah, hari ini kita mendapat 2 kategori. Kategori yang kedua yaitu capaian realisasi pendapatan asli daerah kita. Dan dari 5 tahun terakhir persentase peningkatan capaian PAD itu tahun 2022 tertinggi. Biasanya kontribusi PAD kita ke APBD itu rata-rata 36%, rata-rata 30%, 31%. 2022 kita bisa mencapai 42% ya, 42% kontribusi kita untuk APBD.
Artinya dari dana transfer pusat apa semua itu porsi PAD kita sudah mencapai 42%. Nah, mudah-mudahan ke depan terus meningkat dan satu saat mudah-mudahan kita bisa menuju kemandirian karena memang kita punya kemampuan fiskal yang kita gali dari potensi-potensi ekonomi di daerah. Baik, selamat ya Pak ya atas pencapaiannya. Alhamdulillah, terima kasih. Pak Fatoni, tadi kita sudah dengarkan dari Kepulauan Riau strategi. Namun tentunya banyak daerah-daerah lain yang serapan belanjanya mungkin masih kurang atau masih di bawah target. Apa yang bisa Pak Fatoni sampaikan kepada para pemimpin daerah agar bisa ditingkatkan lagi ke depannya? Iya, terima kasih Mbak Frida. Jadi kita bersyukur tahun ini realisasi APBD secara nasional itu tertinggi selama 10 tahun terakhir. Jadi ini yang menggembirakan. Artinya dari tahun ke tahun fluktuatif gitu, tapi tahun ini yang tertinggi. Ini tentu berkat kerjasama semua pihak, baik kementerian lembaga, Kementerian Keuangan, BPKP dan juga kementerian lain, termasuk dengan pemerintah daerah, dengan provinsi dan kabupaten kota. Kerjasama ini, kolaborasi ini penting untuk mendongkrak itu semua. Nah, di dalam realisasi APBD itu ada dua hal. Ada realisasi pendapatan, kemudian ada realisasi belanja. Dan kategori itu yang hari ini diberikan penghargaan daerah-daerah yang cukup tinggi, yang tertinggi ya, 5 besar. Ditambah lagi tadi penghargaan itu diberikan kepada daerah yang PAD-nya, peningkatan PAD-nya itu tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Persentasenya, bukan jumlahnya. Nah, ini yang kita upayakan untuk juga memotivasi, mendorong daerah agar mempercepat realisasi APBD itu sejak awal tahun. Kalau kita bicara tentang realisasi APBD ya berarti dua, pendapatannya dipercepat, belanjanya dipercepat. Nah, terkait dengan peningkatan PAD itu daerah harus melakukan terobosan-terobosan. Paling tidak ada 5 hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang pertama adalah intensifikasi, mengintensifkan sumber yang sudah dikelola. Kemudian yang kedua ekstensifikasi, memperluas sumber-sumber yang memang belum digali. Yang ketiga juga penting adalah digitalisasi, elektronisasi, sehingga mengurangi kebocoran, biar lebih efektif, efisien lagi. Kemudian keempat yang tidak kalah penting adalah peningkatan SDM. Kemudian yang kelima adalah dengan cara melakukan inovasi. Itu dari sisi pendapatan. Nah, dari sisi belanja juga perlu digenjot sejak awal tahun. Kenapa ini perlu dari awal tahun? Di daerah ini bukan hanya daerah ya, termasuk APBN. APBN dan APBD itu biasanya di awal kecil, kemudian dia membesar di akhir tahun. Nah, ini yang harus kita rubah. Tadi Pak Gubernur menyampaikan membuat jadwal itu yang bagus tuh, jadwalnya dibuat. Kemudian yang kedua perlu dikontrol. Maka leadership juga penting ini untuk mempercepat realisasi belanja ini, realisasi pendapatan, termasuk pendapat ini. Karena dengan leadership yang kuat akan memberikan arahan, petunjuk. Nah, tadi kalau peningkatan pendapatan dengan 5 cara, nah kemudian perlu juga realisasi belanja digenjot sejak awal tahun. Kenapa? Yang pertama, agar uang APBD itu beredar di masyarakat. Dengan beredar di masyarakat, daya beli masyarakat meningkat. Nah, ini akan menumbuhkan ekonomi, membuat ekonomi semakin kuat, semakin berkembang. Yang kedua, pembangunan bisa dilaksanakan sejak awal tahun, bukan di akhir tahun. Kalau dibelanjakan di akhir tahun kan buru-buru, tidak bagus kualitasnya. Dengan awal tahun dilakukan pembangunan, ini juga masyarakat akan tahu bahwa negara hadir, oh negara membangun, sehingga pembangunan bisa dirasakan sepanjang tahun. Ketiga juga pelayanan publik bisa diperbaiki, sehingga masyarakat juga merasa puas. Dengan kepuasan masyarakat akan berdampak pada tingkat kepercayaannya semakin naik. Tingkat kepercayaan naik akan berdampak pada partisipasi juga yang tinggi. Nah, kemudian dengan belanja di awal tahun tentu kesejahteraan akan meningkat, daya saing daerah juga tentu akan lebih tinggi lagi sejak awal tahun. Oke. Nah, Pak Ansar, untuk peningkatan belanja dan juga peningkatan pendapatan, itu kan sebenarnya setiap tahun memang harus begitu kan? Iya. Apa yang kemudian dilakukan yang berbeda tahun lalu ini sehingga bisa mendapatkan prestasi pencapaian tertinggi ini? Ya, saya kira yang sangat signifikan salah satu yang disampaikan oleh Pak Dirjen yaitu program digitalisasi itu. Jadi dengan teknologi informasi kita memfasilitasi mudahnya masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Makanya kita
bekerja sama dengan berbagai platform-platform digital seperti Tokopedia, kemudian bahkan Alfamart, Indomaret. Kita lakukan itu untuk menjangkau wajib pajak masyarakat bisa melakukan transaksinya lebih mudah. Maka program percepatan digitalisasi daerah terus kita pacu dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya seperti Pak Dirjen sampaikan, kita juga memulai itu dengan melakukan pendataan objek pajak, baik yang sudah ada maupun perluasannya. Maka tadi program intensifikasi ekstensifikasi itu memang penting. Kemudian kita juga memberikan reward gitu ya dan punishment pada objek pajak. Reward itu kita berikan penghargaan pada saat-saat tertentu bagi mereka yang patuh membayar pajak. Bagi yang tidak patuh membayar pajak ya kita lakukan proses pendekatan ya dengan peringatan-peringatan yang pada akhirnya tentu mesti dengan proses penegakan hukum. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mempercepat itu kita juga barengi dengan percepatan peningkatan kualitas SDM pengelola pajak. Karena itu penting sekali. Karena mereka yang bisa mengikuti dari waktu ke waktu objek-objek yang harus mereka kejar begitu. Dan itu kita awasi, kita evaluasi. Saya sebulan sekali itu bertemu dengan Bapenda, kita mendiskusikan itu. Dan kita mesti pastikan kalau ada hambatan-hambatan, kita mesti cari solusinya segera. Jangan sampai itu tertunda sehingga sesungguhnya itu objek pajak yang potensial tapi terbiar oleh kita. Maka memang kalau bicara APBD Award ini bagian dari salah satu kompetisi antar kepala daerah. Saya kira kuncinya memang keseriusan itu. Kalau kita ikuti secara rutin, insya Allah biasanya kita bisa mengukur, menilai itu. Nah, Pak Fatoni bagaimana cara penilaiannya nih Pak? Penilaian dan juga mungkin pengawasannya. Iya, jadi penilaian yang kita lakukan adalah berdasarkan capaian yang dicapai oleh daerah itu dari kinerjanya. Kinerja baik pendapatan maupun belanja. Dua kinerja itu kan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri, ke Kementerian Keuangan. Dari dasar itulah kemudian kita tetapkan hari ini siapa-siapa yang mendapatkan penghargaan. Nah, yang perlu kita apresiasi ya upaya-upaya yang dilakukan oleh daerah. Maka prinsip reward and punishment itu penting untuk menciptakan iklim kompetisi. Nah, terkait dengan pendapatan Mbak Frida, ini juga perlu dipahami daerah. Biasanya pendapatan itu ada 3 gap. Yaitu pertama adalah terkait dengan potensi. Nah, tadi Pak Gubernur sudah memetakan potensi. Ini daerah harusnya dapat memetakan potensi dengan tepat. Ini banyak daerah yang belum melakukan ini. Ini yang perlu dilakukan kajian dengan tepat, potensinya diketahui. Dengan potensi, maka kemudian kita bisa menetapkan target. Setelah target baru dicapai dengan realisasi. Nah, 3-nya ini harus berhimpitan ini, tidak boleh jauh-jauh. Kalau potensinya kita bisa ketahui dengan tepat, kita dapat menetapkan targetnya dengan tepat, kemudian bisa kita capai karena realistis. Nah, di dalam prinsip penganggaran itu harus didasarkan pada ketersediaan pendapatan yang cukup. Jadi bukan belanja dulu baru ditetapkan pendapatan. Ini masih ada yang belanjanya dulu, ini ibu-ibu itu kadang-kadang nulisnya belanjanya gitu kan, sumber pendapatannya nggak ditulis juga gitu kan. Nah, harusnya pendapatannya, belanjanya ini mengikuti pendapatan. Kalau uangnya segini ya belanjanya segini, jangan lebih lah gitu. Kadang-kadang seperti mengatur rumah tangga ya Pak ya? Iya, seperti mengatur rumah tangga. Kalau Pak Mendagri selalu menyampaikan pendapatan harus lebih besar daripada belanja. Iya, tidak boleh pasak lebih besar daripada tiang begitu ya. Nah, dari pendapatannya naik, belanjanya harus optimal. Nah, banyak problem di belanja ini yang sudah sering kita bahas juga. Berdasarkan hasil monitoring evaluasi kami yang terus turun ke lapangan, kami terus ke lapangan untuk bisa melakukan monef dan juga asistensi pendampingan. Yang penyebab paling banyak itu lelang terlambat. Lelang seringkali masih terlambat, ini berulang-ulang. Nah, maka kita mendorong agar lelang ini dipercepat di awal tahun. Bahkan regulasi sudah mengatur lelang itu bisa di tahun sebelumnya. Bulan Agustus tahun sebelumnya itu sudah bisa dilelang. Pada saat KUA PPAS itu sudah ditetapkan bersama. Jadi dengan ada pagu yang sudah ada bisa dilelang
tahun sebelumnya sudah bisa ditetapkan pemenangnya. Nanti baru pelaksanaannya di Awal awal tahun, sehingga tinggal tanda tangan. Ini antara yang bisa kita percepat. Baik. Peningkatan SDM juga penting tadi seperti dilakukan, karena memahami aturan regulasi itu akan membuat yakin ASN ini. Ada kalanya ASN ini takut, ragu-ragu, lebih baik nggak usah lah daripada bermasalah. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, tahu regulasinya, yang apa yang perlu kita takutkan. Itu antara lainnya seperti itu. Baik, masih banyak yang perlu dibahas nih Pak ya, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Indonesia Forward masih kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Indonesia Forward. Saya kembali ke Pak Gubernur Kepri, Pak Ansar. Sejauh mana sebenarnya peranan daripada belanja daerah itu terhadap peningkatan pembangunan di daerah? Ya, saya kira kalau kita bicara dari sisi PDRB di masa pandemi COVID, bahkan di pasca pandemi COVID, itu peran belanja pemerintah itu masih sangat tinggi dan cukup signifikan. Kalau kita lihat dari sisi supply, pendukung PDRB itu sampai saat ini masih pada proporsi 37-38%. Oleh karena itu Bapak Presiden, Pak Mendagri juga sudah mengingatkan supaya percepatan belanja daerah itu harus dilakukan. Karena dia memberikan dampak signifikan terhadap perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Nah, oleh karena itu kita concern dengan itu. Selain kita juga mendorong kalau dari sisi demand, sekarang industri pengolahan kita yang sangat dominan sampai 41%. Ya, kita harapkan ke depan semakin meningkatnya kemampuan fiskal kita, semakin menggeliat aktivitas ekonomi di semua klaster. Makanya kita selalu berupaya mengukur, menghitung APBD kita itu harus bisa memberikan trickle down efek ekonomi ke semua klaster masyarakat. Jadi pertumbuhan PAD, pertumbuhan APBD harus bisa menggambarkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat dengan baik dan terdistribusi ke semua lapisan masyarakat. Oke. Nah, menurut Pak Ansar sendiri, sektor mana saja Pak, sektor yang menjadi bintang begitu, yang berpotensi untuk memberikan kontribusi? Ya, kalau dari sisi demand di Kepri itu industri pengolahan. Karena kita tahu kan Batam, Bintan, Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan ada beberapa kawasan ekonomi khusus itu rata-rata didominasi oleh industri pengolahan. Sehingga memang 41% kontribusinya terhadap APBD gitu, terhadap fiskal daerah. Nah, selain itu sektor pariwisata. Karena Kepri itu salah satu destinasi pariwisata cukup terkemuka di Indonesia. Di tahun 2019 itu kunjungan wisatawan mancanegara sempat tembus ke angka 2.967 wisman. Nah, kita urutan kedua setelah Bali. Bali 5,4 juta. DKI itu 2,4 juta, 5,8 juta lainnya itu dari provinsi-provinsi lain. Jadi dua sektor itu kita jadikan trigger untuk men-trigger sektor-sektor yang lain di Kepri. Maka membangun ekosistem ekonomi itu yang sekarang terus kita dorong supaya memberikan kontribusi terhadap PAD dan APBD yang lebih besar. Nah, strategi apapun kita lakukan ya. Akan tetapi kita menghindari, karena kita sedang dalam proses recovery ekonomi, setiap ada ekstensifikasi jenis pungutan-pungutan baru yang memungkinkan, kita harus terlebih dahulu men-treatment itu. Jangan sampai pungutan-pungutan yang kita berlakukan itu justru mendegradasi percepatan investasi di daerah. Justru jangan memberatkan masyarakat yang dalam kondisi saat seperti ini, justru kita harus memproteksi masyarakat. Maka kita mencari pilihan-pilihan yang paling tepat, meskipun target kita mengejar pertumbuhan PAD dan APBD, tapi kita tidak ingin mengorbankan kepentingan-kepentingan ekosistem ekonomi yang lebih besar. Nah, Pak Ansar, dalam mencapai pendapatan daerah yang cukup tinggi dan juga belanja daerah yang tinggi, pendampingan seperti apa yang sudah diterima dari Kemendagri? Ya, saya kira banyak sekali ya. Dan kalau ada jenis-jenis pungutan baru yang akan kita keluar, kita asistensi dulu ke Kementerian Dalam Negeri. Kalau ada kebijakan-kebijakan kita dalam rangka percepatan pendapatan asli daerah, contoh salah satunya,
kita kan menggesa mendorong setiap investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang selama ini berinduk beralamat di Jakarta, kita sedikit wajibkan mereka harus membuat kantor cabangnya di Kepri supaya bagi hasil pajaknya Kepri yang dapat. Tapi kalau mereka berkantornya di Jakarta, aktivitasnya saja di Kepri, maka bagi hasil pajaknya masuk ke DKI Jakarta. Dan oleh karena itu DKI Jakarta itu kemampuan fiskalnya besar. Nah itu kita konsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Jangan sampai kebijakan itu justru menghambat percepatan investasi. Tapi ya ternyata disambut baik oleh para pelaku usaha dan mereka memahami karena kita mesti dapat multiplier efeknya sebesar-besarnya kalau mereka melakukan aktivitas ekonominya di Kepri begitu. Nah Pak Fatoni, apakah ini applicable, bisa diaplikasikan ke semua daerah, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kepri ini Pak? Iya, saya kira yang dilakukan oleh Kepri bisa jadi contoh ya bagi daerah lain. Kenapa perlu jadi contoh? Ya karena buktinya memang dapat penghargaan. Penghargaan itu sebagai bukti bahwa kinerjanya bagus. Tinggal nanti penyesuaian dengan kondisi daerah, penyesuaian dengan potensi daerah. Nah itu yang kemudian menjadi prioritas. Termasuk tadi yang Mbak Frida sampaikan, harus disesuaikan dengan prioritas. Jadi prioritas yang mana? Jadi dalam prinsip penganggaran selain pendapatan, dalam prinsip penganggaran itu juga tidak harus semua urusan dianggarkan. Jadi urusan-urusan yang prioritas itu yang mempunyai dampak yang lebih luas itu yang bisa diutamakan yang di situ. Nah, maka mendorong belanja, mendorong pendapatan, dua-duanya juga penting. Nah, terkait dengan belanja ini, selain yang tadi sudah saya sampaikan, juga seringkali tagihan-tagihan pihak ketiga itu ditagihkan di akhir tahun. Ini yang harus mulai kita dorong agar pihak ketiga itu menagihkan sesuai dengan termin, sesuai dengan kemajuan fisiknya. Kemudian juga di OPD, organisasi perangkat daerah juga masih sering menunda pertanggungjawaban, padahal kegiatannya sudah. Ini juga yang menghambat antara yang seperti itu. Termasuk penetapan pejabat pengelola keuangan itu terlambat, ini juga menjadi problem. Maka kami memberikan solusi-solusi karena berbagai daerah berbeda-beda masalahnya, maka kami turun ke lapangan, kami juga asistensi dan pendampingan, bisa kita melalui rakor-rakor tadi, bisa juga kita melalui virtual atau Zoom, bisa juga datang, bisa juga kita melakukan asistensi langsung dalam terkait juga termasuk peningkatan SDM di bidang pengelolaan keuangan daerah. Kita lanjutkan kembali perbincangan, tapi setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Indonesia Forward masih kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Indonesia Forward. Pak Fatoni mungkin bisa sharing dengan para pemirsa dan juga para pemimpin daerah lainnya, tips-tips apa saja yang bisa diaplikasikan agar semua daerah ini bisa berprestasi seperti Kepulauan Riau tentunya. Ya sebenarnya ini cukup banyak, kalau waktunya cukup panjang kita bisa uraikan. Tapi paling tidak sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi. Kalau ilmunya punya, peraturannya dikuasai, dia bisa melaksanakan. Yang kedua juga yang tidak kalah penting adalah komitmen. Sudah punya kompetensi, harus punya komitmen. SDM-nya bagus, SDM-nya unggul, harus punya komitmen. Yang ketiga adalah kekompakan. Nah, saya sering menyebutnya dengan 3K ini, yaitu kompetensi, komitmen, kekompakan. Kekompakan ini di situ sinergi, kolaborasi, koordinasi. Jadi 3 ini harus dilakukan. Nah, untuk bisa menjalankan 3-tiganya perlu leadership. Jadi pemimpin di level masing-masing. Kalau di tingkat daerah ya tentu kepala daerah, maka hari ini diberikan penghargaan. Di OPD tentu leadership di tingkat OPD-nya, maka perlu didorong. Maka daerah juga harus memberikan reward and punishment tadi. Pada OPD-OPD yang bagus diberikan reward gitu. Perlu ada menciptakan iklim kompetitif. Ada lomba-lomba, ada perlombaan seperti itu. Ada lomba antar OPD, ada lomba antar kecamatan, antar kepala sekolah dan seterusnya. Dan yang berikutnya lagi tentu harus mendorong inovasi. Inovasi di segala bidang ya. Karena dengan inovasi ini bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Saya sering bilang inovasi ini adalah solusi dari setiap persoalan. Apapun makanannya, minumannya inovasi lah gitu. Tanpa boleh menyebut merek gitu ya.
Nah, itu antara lain yang bisa kita lakukan. Dan yang menarik juga adalah belajar dari daerah lain. Ini kan sudah banyak yang dapat penghargaan. Harusnya daerah lain yang belum itu bisa bertanya. Best practice-nya tadi bisa diterapkan sehingga apa yang sudah dilakukan bagus di daerah lain juga bisa diterapkan di daerah masing-masing. Oke, baik. Terakhir nih kepada Pak Ahmad, Pak Ansar Ahmad, bisa apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mempertahankan prestasi dari Kepri yang sudah dicapai nih? Ya, terus memperkuat koordinasi, membangun kolaborasi dengan semua subsistem yang kita miliki. Maka kita membangun semangat kepada mereka, sebagaimana pesan Pak Presiden, saat-saat seperti ini dan ke depan kita mesti bekerja extraordinary. Bekerja mesti lebih giat, lebih kuat dan kalau bisa di luar batas waktu kita bekerja. Dan hanya dengan kerja keras kita bisa meraih semua prestasi. Nah itu yang kita tanamkan bersama-sama dan kita tentunya perlu doa, dukungan semua stakeholder masyarakat yang ada. Dan saya kira itu kunci suksesnya dan tidak kalah pentingnya tadi Pak Dirjen sampaikan, ya kita belajar menjadi pemimpin yang bisa memperkuat semua subsistem yang kita miliki untuk menuju keberhasilan bersama gitu. Dan untuk menutup kayaknya kurang pas nih kalau tadi iya. dibuka dengan pantun, Sekarang ditutup harus dengan pantun juga. Baik, Pak satu Ansar. bait pantun di hari Jumat memakai sorban. Ya, bajunya pula si baju jubah. Cakep. Nah, APBD Award telah pun diserahkan. Cakep. Pacu semangat membangun daerah. Iya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya Pak Fatoni dan Pak Ansar sudah berbagi di Indonesia Forward. Semoga kedepannya setiap daerah di Indonesia bisa meningkatkan pendapatannya dan juga belanjanya sekaligus ya Pak ya dengan tujuan tentunya mendongkrak perekonomian nasional. Pak Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan juga Gubernur Kepulauan Riau Pak Ansar Ahmad. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa demikianlah bincang-bincang kami. Semoga berguna bagi Anda. Saya Frida Litwina undur diri dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.